Nah, mari kita lihat teman-teman ini polanya. Ini contohnya saya ngambil model. Jadi ketika kita bicara tentang model pembelajaran, dia ada urutan-urutan pembelajaran yang dilakukan. Tahapan-tahapan belajarnya. Tahapan 1 misalnya pada Jigsaw, dia membentuk kelompok heterogen. Jadi tahap pertama selalu ketika kita ingin menerapkan model pembelajaran Jigsaw, langkah pertamanya adalah membentuk kelompok heterogen dulu. Kemudian langkah keduanya bisa memberikan materi atau tugas yang berbeda atau memberikan pertanyaan. Jadi teman-teman kalau saya gambarkan begini, ada guru pada saat mengajar tentang Jigsaw ini dia membentuk kelompok yang terdiri atas 4 orang di dalam satu kelompok. 4 orang dalam satu kelompok, setiap orang di dalam kelompok itu diberikan masalah yang berbeda-beda atau pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Kemudian setelah itu di tahap ketiganya kelompok yang tadi terdiri atas 4 orang itu dipecah, disebar. Teman-teman kebayang nggak yang saya jelaskan? Jadi ini kelompok ada 4 anggota, di kelompok lain juga ada 4. Jadi 4. Saya anggap ada 3 kelompok lah gitu. Jadi ada 4, kemudian grup lain juga ada 4 orang, di grup lain juga ada 4 orang. Nah, di setiap kelompok ini karena jumlahnya 4, berarti kan ada 4 masalah yang berbeda atau 4 materi yang berbeda gitu. Di sini juga sama. Jadi apa yang diberikan di kelompok A diberikan juga sama di kelompok B. Nah, pada akhirnya apa yang kemudian dibentuk? Yang disebut dengan kelompok ahli. Jadi yang dapat masalah 1 pada kelompok A ngumpul dengan yang dapat masalah 1 pada kelompok B. Bisa dipahami teman-teman ya? Bisa. Jadi yang kelompok 1 akan yang masalah 1 akan ngumpul dengan masalah 1, kelompok 2 akan ngumpul dengan masalah 2, kelompok 3 akan ngumpul dengan masalah 3, kelompok 4 akan ngumpul dengan yang dapat masalah 4. Nah, kelompok yang dibentuk baru ini pecahan dari kelompok heterogen yang pertama tadi itu disebut dengan kelompok ahli. Dalam kelompok ahli itu mereka hanya fokus mendiskusikan tentang masalah sesuai dengan ininya mereka. Makanya dia disebut dengan kelompok ahli karena apa? Yang mendapat masalah 1 akan ngumpul menjadi kelompok baru dengan sesama yang mendapatkan masalah 1. Kemudian mereka khusus mendiskusikan masalah 1. Nanti yang 2 juga akan didiskusikan dengan 4 orang secara khusus. Sehingga mereka kemudian akan disebut dengan kelompok ahli. Kelompok ahli pertama adalah yang ahli memang masalah 1. Kelompok 2 akan menjadi ahli masalah 2, kelompok 3 akan menjadi ahli masalah 3. Nah, setelah mereka melakukan diskusi di situ, barulah mereka dikembalikan lagi kepada posisi kelompok heterogennya. Kembali ke kelompok awal. Di situ mereka saling sharing, saling berbagi pengetahuan dari hasil diskusi di kelompok ahli. Jadi kemudian baru setelah mereka diberikan kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan, barulah dilakukan evaluasi apakah konsep yang dibentuk oleh anak dalam teori konstruktivismenya itu memang benar on the track atau tidak. Kalau tidak, perlu dilakukan perbaikan oleh guru di situ, miskonsepsi yang ada, kesalahan konsep yang ada harus diluruskan kembali. Nah, baru kemudian dilakukan evaluasi. Ini model pembelajaran. Nah, kalau problem based ini agak sedikit beda walaupun sama-sama dengan PBL ya, project based learning dengan problem based. Nah, seringkali di sini agak ada sedikit kerancuan. Kalau problem based kuncinya adalah problem. Jadi langkah pertamanya selalu ada masalah. Siswa diperkenalkan pada masalah dulu. Baru ketika siswa diperkenalkan kepada masalah yang ada, guru kemudian pada langkah keduanya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian, mengorganisasikan inilah yang dibutuhkan oleh guru di sini. Dalam pertimbangan strateginya itu, apakah guru akan menggunakan sistem pembelajaran individualnya atau kelompok? Tetapi kalau kita mau lihat dengan 6 profil dari 6 profil dari
belajar Pancasila. Ya, belajar Pancasila ini sangat tidak cocok kalau pembelajaran sistem individu. Kenapa? Karena kalau saya lihat di sini, yang pertama adalah spiritualitas, kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian di dalam berkebinekaan global itu saya lihat ada bagaimana siswa itu dilatihkan dalam sebuah laboratorium yang bernama kelas. Itu untuk saling menerima perbedaan, menghargai perbedaan, satu dengan entah suku, agama, ras yang berbeda. Kemudian gotong royong, bagaimana mungkin ketika kita melakukan pembelajaran individual, kemudian anak bisa bergotong royong. Kemudian juga di sini kreativitas. Nah, kalau tadi kita lihat dengan problem based, dengan project based, kemudian investigation, ini sangat-sangat support untuk mencapai ini. Jadi kreativitasnya, bernalar kritisnya. Kalau bicara tentang nalar kritis, problem based juga sangat cocok. Kemudian project based sangat cocok. Kenapa? Karena anak itu dituntut di situ tidak hanya mengulang sesuatu yang ada, tetapi ditekankan pada melakukan inovasi, mengkreasikan sesuatu yang baru. Nah, kemudian juga ketika individu tentu dia akan mandiri, tetapi sikap sosial belajarnya ini tidak muncul. Nah, teman-teman bisa pertimbangan ini kalau kita memang berorientasi pada berkebinekaan prototipe dari profil dari prototipe kurikulum yang ada ini. Maka sangat saya sarankan adalah pembelajaran yang sifatnya berkelompok. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Boleh saya yang nanya, Pak? Iya. Tadi balik dulu ke yang sebelum project based learning kok yang kayak Jigsaw. Itu pembentukan kelompok heterogen. Ya. Kebanyakan 4 orang. Kalau di anak TK itu gimana caranya membentuk kelompok heterogen di anak TK? Apakah bisa dengan cara random acak aja gitu kan? Iya. Dengan random aja, tetapi gini, umumnya kan ada anak-anak yang tipikalnya dia begini, Bu. Kalau kita yang menentukan dengan sistem, kamu si A sama si B, si C, dan si D jadi satu kelompok ya gitu. Nah di situ muncul adalah subjektivitas guru. Tapi kalau pandangan saya lebih baik seandainya jika anak itu diajarkan untuk berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya. Nah, apa kaitannya dengan pembentukan kelompok? Misalkan begini. Karena tadi kan kita membentuk kelompok 4 orang nih, 4 orang, kita bisa menggunakan misalkan stick es krim yang di ujung bawahnya ini sebelum kita masukkan ke dalam kaleng kita kasih warna kuning, jadi nanti kita random dia secara acak, ada yang warna biru juga jumlahnya 4, warna merah 4, jadi kita random di dalamnya, anak mengambil stick yang di atasnya yang sama-sama polos, kemudian nanti yang ketemu merah akan ngumpul sama merah. Nah, kenapa saya sarankan anak yang mengambil? Misalkan ternyata bahwa ada satu anak tertentu yang misalkan dia nggak suka dengan temannya karena terlalu ribut, karena terlalu actionnya terlalu over seperti itu, sehingga dia kayaknya saya kok nggak kepingin dia dalam satu kelompok dengan dia gitu. Nah, itulah waktunya kesempatan bagi kita untuk mengajar bahwa dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Ketika kita mengambil pilihan itu, kita harus berani menerima resiko terhadap pilihan yang kita buat. Kalau seandainya guru yang menentukan kelompok dari awal, mereka bisa komplain gitu, apalagi nanti pada kelas-kelas yang besar, saya nggak mau dengan dia. Tetapi di awal kita ajarkan apapun yang nanti menjadi pilihan yang kalian sudah pilih, kalian harus siap menerimanya dan kalian harus bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat gitu. Jadi saran saya seperti itu, Bu. Untuk membentuk kelompok heterogennya memang ada banyak sih, ada 20 cara sih sebenarnya dalam membentuk kelompok yang heterogen. Misalkan Ibu bisa menggunakan puzzle yang sudah ada dipotong-potong, dibuat sendiri menjadi 4, jadi puzzle yang connect dia akan menjadi satu kelompok seperti itu. Itu salah dua dari cara membentuk kelompok yang heterogen. Itu apa harus 4 ya, Pak? Nah, begini Bu, kelemahan dari Jigsaw itu adalah begini. Kalau memang kelipatan siswanya, misalkan begini, dalam kelasnya Bu Foni misalkan jumlahnya 15 orang.
alangkah baiknya dibagi 5 dia. Karena apa? Karena setiap 5 ini nanti akan mendapatkan 3 kelompok yang berbeda kan. Dan berarti Bu Foni harus menyiapkan 5 masalah yang berbeda juga, karena dalam satu kelompok itu ada 5. Sampai di situ jelas dulu Bu ya? Oke, jelas. Artinya Nah, sesuai dengan jangan sampai ada anak nggak dapat kelompok atau ya, betul. satu Karena kelompok apa? itu Nanti kelebihan ketika isinya ya. korelasinya kemana? Ketika nanti membentuk kelompok ahli ini akan ada anak yang tidak dapat kelompok dia. Misalkan begini, 3, di sini misalkan 4 lalu 5 kan gitu. Yang kelima, anak yang kelima ini kan nggak dapat kelompok dia. Itu korelasinya di kelompok ahli ini. Maka sarannya adalah pembagiannya harus merata. Oke. Berarti nanti setiap kan memang saya udah paham ya, setiap kelompoknya itu kan akan belajar sesuatu yang berbeda. Contoh Betul. Ya. Saya lebih kontekstualkan ya Pak ya. Ya. Temanya pohon. Topiknya pohon namanya ya. Kita membentuk kelompok heterogen 4. Ya. Maka di dalam kelompok ahli itu 1 belajar tentang bagian daunnya. Ya. Yang nomor 2 belajar bagian batangnya. Yang ketiga belajar bunganya. Yang keempat mungkin belajar ranting atau buah gitu. Nah, nanti setelah mereka belajar ini, mereka kembali lagi kan ke kelompok yang awal. Jadi masing-masing bisa menceritakan dari bagian-bagian dari pohon ini kan Pak? Ya, intinya memang benar seperti yang Bu Foni bilang tadi, walaupun saya sekilas awal mendengarkan. Jadi satu kelompok, misalkan yang dia tertarik ke daun, apa yang kebetulan dapat daun, dia akan ngumpul khusus membahas tentang daun. Yang akar akan menjadi ahli tentang akar, yang kemudian yang lainnya misalkan tentang buahnya gitu. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Nah, nanti jadi ini kontekstual ya, karena saya nggak ngerti materi TK soalnya, jadi baru kebayang sekarang. Jadi pada akhirnya nanti yang daun nanti akan dikembalikan ketemu sama akar, kemudian sama buah dan lain sebagainya, lalu mereka akan berdiskusi, saling bercerita di situ, sehingga akan terjadi pemerataan pengetahuan gitu. Jadi utuh tentang pohon itu akan dipahami dalam kelompok itu gitu. Nah, ya, seperti itu bisa dijelaskan. Ya, saya udah kebayang ya Pak ya. Cuman saya mikirnya gini, kalau kan berarti kan akan ada 4 kelompok ya, maksudnya ada 4 kelompok kan. Guru nih harus lebih pintar lagi nih untuk strateginya. Kelompok mana nih yang mau diambil duluan, yang mau ditemenin duluan untuk dengerin dia bercerita. 4 anak yang tadi udah kelompok ahli itu kembali ke kelompok heterogennya dia kan. Nah, itu dia mulai bercerita itu mesti guru kan nentuin kan Pak. Hari ini mau diambil kelompok yang mana, besok mau diambil kelompok yang mana. Kan nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan guru itu menilai 2 kelompok. Itu strateginya guru masing-masing. Karena itu sudah implementasi di lapangan. Kalau yang di kelas besar dia bisa langsung. Tapi kalau yang untuk anak-anak TK kan dia perlu lebih detailsnya untuk melihat, karena gini, tingkat keberanian anak itu tidak seperti anak yang lebih kecepatan dalam efektivitas dalam penggunaan waktu, penguasaan materi dan lain sebagainya itu berbeda sekali, sehingga itu memang itu adalah strategi yang harus diterapkan oleh guru. Di sini cocoknya dia berapa dalam 1 kali pertemuan itu. Tapi seandainya nih, saya berandai-andai nih Pak, berandai-andai gini, coba dulu deh pokoknya, coba hari ini biarin dia kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya udah, kasih aja dia kesempatan, kita mempercayakan dia untuk cerita ke temannya dengan versinya dia gitu kali ya. Nah, mungkin akan menarik sekali ya, kita tidak usah memikirkan dulu lah bagaimana kita menilai mereka. Kan dalam on progress pada saat mereka belajar itu kan juga bisa kita ambil kan nilainya. Betul. Nah, saya pikir itu sangat menarik sekali. Kalau bayangan saya udah ngeliat di kelas saya itu ada 4 kelompok yang berbeda, 1 di ujung sana, 1 di sini, 1 di ujung depan, 1 di pojok. Yang mereka tuh berempat asik banget ngobrol masing-masing dengan posternya sendiri-sendiri gitu kan.
Iya, Yang iya. akar akan cerita tentang akar, yang pohon akan cerita, yang ranting akan cerita tentang ranting, yang ini akan cerita ini. Sangat menarik sekali. Ya, oke Pak, thank you. Lanjut. Jadi disitulah sebenarnya asiknya kita sebagai seorang guru, kita mendesain pembelajaran itu dengan potensi yang ada di dalamnya. Itu kalau menurut saya itu seninya dan asiknya kalau menurut saya.